Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang masih menjaga iman kita, masih menjaga takwa kita, masih menjaga Islam kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga kesucian diri kita baik lahir maupun batin, masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sedemikian rupa sehingga kita berhak mendapatkan hidup yang aman, hidup yang bahagia, hidup yang sukses, hidup yang selamat, baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi nanti. Insyaallah nanti malam tanggal 8 September akan terjadi gerhana bulan total, dimulai jam 1 lewat 11 sampai jam 1 lewat 54 menit, jadi sekitar 43 menit. Tapi kemudian awalnya itu dimulai pada tanggal 7 jam 10 lewat 30, tapi itu namanya panumbrah ya. Baru kemudian pertengahan gerhana itu terjadi sekitar jam 11.30 ya. Jadi kita bisa mulai 11.30 atau bisa juga pada puncaknya, yaitu mulai jam 1.11 sampai jam 1.54. Jadi cukup untuk berzikir, cukup untuk sholat, cukup untuk mendengarkan khutbah, cukup untuk mengumpulkan sedekah, dan waktu itu juga diserahkan kepada fakir miskin yang ikut sholat gerhana. Usahakan yang ikut sholat gerhana itu didata siapa saja yang termasuk kategori fakir miskin. Nanti zakat, infak, sedekah yang terkumpul langsung dibagikan. Sebab yang namanya sedekah itu kan itu dapat memadamkan murka Allah. Kenapa? Karena gerhana, terutama gerhana bulan, itu ada kaitannya dengan masa depan. Apakah setelah gerhana bulan itu normal seperti biasa, atau malah setelah gerhana bulan itu terjadi kiamat kubro. Jadi jangan dianggap enteng itu. Jadi bangun jam 1 lewat 11 itu, kalau kita tahu setelah itu ada bencana, kita pasti bisa melakukannya bisa melakukannya. Jadi saya tuh kalau lewat Sukapura ketika mau ngisi di masjid komplek Bea Cukai yaitu Baitur Rahman, itu sekitar jam 3:30 itu kosong, itu nggak ada orang kiri kanan tuh pada tidur. Tapi suatu hari ternyata penuh itu
di jalan itu ada kebakaran. Jadi kalau nggak ada kebakaran, sepi itu jalan. Ya. Nah, jadi pada takut dengan api. Ini yang dihadapi bukan api ini, yang dihadapi air, ya. Api, angin, gempa bumi, tsunami, wah itu. Ya, bukan hanya kebakaran doang. Ya. Tapi kira-kira nanti jam 1:11 banyak yang sholat, banyak yang enggak ya. Bawaannya kan ngantuk ya, bawaannya ngantuk. Ya. Iya, kan ada juga yang nanya kalau sholat gerhana bulan itu dimulai pada awal ketemu ya, atau awal gerhana boleh atau tidak? Boleh, ya, boleh. Jadi sekitar 10:30 ya. Kita takbir, kemudian jam 11 kita sholat gerhana, mendengarkan khutbah, mengumpulkan sodako, membagikan sodako, kemudian berdoa. Tapi kemudian umumnya ya, dalam surat edaran ya, itu dimulainya itu pas puncaknya gerhana, pas ketika gerhana terjadi secara total. Ya. Untuk Indonesia, ya, bagian barat itu mulai jam berapa? Jam 1:11 sampai jam 1:54. Jadi 43 menit ya, kita beribadah. Kaitannya dengan apa? Dengan gerhana itu saya kira nggak lama ya. Apalagi orang yang ibadah itu dan ibadahnya kepada Allah kan dijamin dua hal penting. Yang pertama dijamin tidak akan kelaparan. Yang kedua dijamin tidak akan ketakutan. Ya. Ini ada kaitannya dengan kesejahteraan. Ya. Kaitannya dengan keamanan. Wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, Allah akan ngasih makan. Kalau kita ibadah kepada Allah, Allah bakal ngasih keamanan. Kan suratnya pendek, hafal semua kan? Ila fi quraisyin ila fihim rilata syita'i wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan ternyata kalau kita baca surat Al-Qiyamah yang sering dibaca oleh Imam Rawatib ya, bahwa bisa jadi ya, gerhana bulan itu merupakan awal dari kiamat kubro. Ya. Jadi ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu sebagai tanda akan terjadinya kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubro kiamat besar, hancurnya alam semesta. Setelah itu dikumpulkan di alam mahsyar untuk dihisab, ya, kemudian dibalas dengan sorga atau neraka. Ya. Kiamat sugro itu contohnya ya, terjadi yang namanya dekadensi moral, ya. Akhlak itu sudah rusak, ya. Sudah rusak. Orang sudah tidak malu lagi korupsi ya. Ya, betul kan? Coba kalau tindakan kriminal lainnya ya, itu ketika digiring oleh polisi wajahnya ditutup nggak? Ya, misalnya narkoba ya, ditutup nggak? Ditutup kan? Tapi kalau koruptor mah nggak ditutup ya. Jadi berarti nggak malu dia, nggak malu jadi korupsi, ya, jadi koruptor. Bahkan itulah salah satu ya penyebab kenapa orang tidak beriman apalagi sampai yakin kepada hari kiamat. Ya. Pertama tidak percaya ya, bahwa ya, setelah kiamat itu akan dihisab. Bahkan dengan kiamatnya sendiri tidak percaya itu, ya, tidak percaya. Ya. Dengan hari di mana manusia dibangkitkan utuh seperti semula, ketika seluruh ya, tubuhnya hancur, mereka juga tidak percaya. Itu digambarkan tuh secara jelas dalam surat Al-Qiyamah. Tapi kemudian ya, kiamah itu sendiri gerhana itu sendiri ya, itu mengingatkan kepada kita ya, bahwa selama bulan, matahari dan bumi masih berputar ya, baik pada porosnya ya maupun pada orbitnya,
yaitu rotasi dan evolusi, ya, maka kemudian selalu akan terjadi 2 peristiwa gerhana, ya. Katanya sekitar 1, 2, 3 kali lah 1 tahun. Jadi tiap tahun itu terjadi sekitar beberapa kali gerhana, ya, gerhana bulan, kemudian gerhana matahari. Dan itu terus kita sikapi dengan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, itu ulama salafus saleh. Kemudian pertama gerhana matahari yang disebut kusuf, ya. Ya. Kemudian ada juga gerhana bulan disebut khusuf. Jadi ada kusuf, ada khusuf. Kalau kusuf gerhana matahari, ya. Ya. Kusuf atau gerhana matahari itu terjadi pada siang hari, ya. Ketika cahaya matahari yang menerangi bumi terhalang oleh bulan, ya. Kemarin ada pengumuman, ya, bahwa tanggal 7 sampai tanggal 8 akan terjadi gerhana bulan, ya. Maka kemudian akan diadakan sholat gerhana. Jam berapa? Jam 17:30. Nah, 17:30 mah bukan gerhana bulan, tapi gerhana matahari. Jadi gerhana bulan itu malam hari, ya. Kalau gerhana matahari siang hari, ya. Jadi kusuf terjadi pada siang hari ketika cahaya matahari yang menerangi bumi terhalang oleh bulan, ya. Jadi bulan menghalangi cahaya matahari, itu gerhana matahari, ya, terjadi siang hari. Sedangkan khusuf terjadi pada malam hari, yaitu ketika cahaya matahari yang menerangi bulan terhalang oleh bumi, ya, terhalang oleh bumi, ya. Jadi bumi di tengah-tengah itu kalau gerhana bulan, ya. Tapi kalau gerhana matahari bulan di tengah-tengah, ya. Dan itu rentan dengan bencana karena masing-masing ada gaya gravitasinya. Coba matahari dengan bumi graviti. Ah, itu gedean mana? Kekuatan mana? Kekuatan matahari. Kemudian sekarang bumi dengan bulan, kuatan mana? Kuatan bumi. Sedangkan gerhana bulan itu bumi ada di tengah-tengah. Artinya matahari menarik bumi, bumi menarik bulan. Jadi ini kemungkinan besar bisa jadi, ya, bulan dan bumi, bulan dan matahari disatukan. Di tengahnya ada bumi. Nah, bagaimana nasibnya tuh? Ya, jadi ditarik semuanya oleh matahari. Itulah yang disebut kiamat kubro. Dan itu dijelaskan secara detail dalam surat Al-Qiyamah dan diakui secara ilmiah, ya. Kemudian baik gerhana matahari maupun gerhana bulan itu keduanya mengingatkan dan menyadarkan manusia. Jadi kita harus ingat, harus sadar betapa pentingnya cahaya bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, ya, yang tinggal di bumi, ya, terlebih manusia. Jadi tanpa cahaya bumi akan gelap. Tanpa cahaya bumi akan beku. Tanpa cahaya bumi akan mati dan tidak ada kehidupan lagi, tidak ada itu, ya. Ketika matahari dijauhkan kan terasa dingin, ya. Jakarta saja itu kayak puncak. Coba kalau pakai AC berapa PK itu, ya. Tapi bisa dingin, bahkan bisa melebihi puncak kemarin, ya, sebelumnya. Tapi kemudian ketika didekatkan, panasnya luar biasa, ya. Makanya ketika saya awal ke Jakarta tuh sering, ya, alergi gatal. Jadi ketika musim panas itu dari mulai tangan, kaki sampai leher, itu pada apa? Pada apa itu? Iya, ya. Pada gatal-gatal itu. Kalau sekarang agak mending, cuman tangan doang, ya. Tangan, pundak, kemudian punggung, ya. Kalau dulu seluruhnya tuh gatal-gatal itu. Kalau pas musim panas yang menyengat, ya. Tapi di balik itu manusia juga butuh kehangatan, ya. Bukan hanya butuh cahaya, butuh kehangatan. Sebab dingin juga kurang enak, ya. Panas juga kurang enak. Manusia tuh enaknya panas dingin, ya. Jadi hangat itu. Ternyata oleh Allah diatur tuh jarak matahari dari bumi itu
Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Sebab kalau didekatkan panas banget. Seperti di alam mahsyar. Di alam mahsyar itu kan jarak manusia dengan matahari itu 1 mil itu. Dari kepala itu 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,5 kilometer. Bisa bayangkan itu, ya. Bisa bayangkan. Artinya bukan jasad yang ini yang yang Allah berikan di alam mahsyar itu, tapi jasad yang kalau didekatkan matahari tidak lumer, ya, tidak hancur, ya, cuman keluar keringat doang, ya. Jadi ternyata di alam mahsyar itu banyak manusia mengeluarkan keringat sesuai dengan amalnya, ya. Jadi ada orang yang keringatnya tuh sampai ke hidung itu. Sampai ke hidung. Padahal alam mahsyar itu luas banget itu. Ya, kalau kemudian akhirat itu 1 harinya, ya, itu sama dengan 1000 tahun, berarti bumi yang Allah, ya, bikin kembali itu lebih gede daripada bumi yang sekarang. Bahkan ada yang 1 harinya itu 50.000 tahun. Kalau di sini kan 1 hari 24 jam, ya. Di sana 1 hari 1000 tahun. Bayangkan, kira-kira buminya segede apa itu, ya. Tapi kemudian bisa banjir keringat itu, saking dekatnya matahari, ya, saking banyaknya dosa, ya. Jadi ada 7 orang katanya yang nanti, ya, bukan hanya tidak mengeluarkan keringat di alam mahsyar, tapi juga tidak merasakan panas yang menyengat. Yang pertama imam yang adil, kan? Yang pertama tuh imam-imam yang dolim itu, pemimpin-pemimpin yang dolim, pejabat-pejabat yang dolim, penguasa-penguasa yang dolim, itu akan dibakar, ya, oleh yang namanya panas terik matahari di alam mahsyar itu. Tapi imam yang adil enggak, ya, jangankan keringat, ya, panas juga enggak. Yang ketujuh, ya, ada 7 tuh. Yang ketujuhnya apa? Rajulun dzakarallah, ya, fafadat, ya, khalian fafadat ainahu. Rajulun seorang laki-laki, ya. Kemudian zakarallah, berzikir kepada Allah, ingat Allah, nyebut Allah khalian di tempat yang sepi seorang diri. Fafadat ainahu, tapi bisa nangis itu. Bisa nangis sampai air matanya keluar dengan deras. Nah, air mata itulah yang bikin alam mahsyar tidak panas itu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, di samping untuk meningkatkan syukur kepada Allah atas nikmatnya, ternyata peristiwa gerhana adalah adalah cara Allah untuk membuat takut hambanya. Jadi orang yang berilmu kemudian dilandasi dengan keimanan dan keyakinan, dia takut dengan gerhana itu, ya. Makanya tempat yang paling aman itu masjid, karena masjid itu rumah Allah. Jadi gerhana itu bukan tontonan, tapi tontonan, ya. Ketika gerhana bulan nanti banyak itu, ya, yang mengabadikannya dengan kamera. Sekarang kan canggih-canggih itu. Bukan itu sebenarnya, tapi untuk membuat hambanya takut. Takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, ya. Kemudian takut kepada laknat Allah, takut kepada azab Allah, ya. Berupa apa? Berupa bencana di dunia dan neraka di akhirat. Artinya apa? Di balik gerhana itu ada bencana, ya. Ya. Di balik gerhana itu ada azab Allah. Makanya ketika, ya, selesai gerhana, setelah sholat, berzikir, mendengarkan khutbah, kemudian bersedekah, ditutup dengan doa. Apa doanya? Ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, ketika, ya, dia menjelaskan tentang sholat gerhana, itu ada doa yang dikaitkan dengan angin. Jadi kalau ada angin, baca Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban, ya. Memang secara tekstual, secara tersurat tidak ada doa yang berkaitan dengan gerhana. Tapi dalam kitab Bulughul Maram dikaitkan dengan fenomena alam, yaitu angin. Jadi angin juga bisa menimbulkan bencana, ya. Angin juga bisa menimbulkan azab. Ada orang yang ditimpa bencana dengan angin, tapi juga ada yang ditimpa bencana dengan azab dengan angin, sampai kemudian tidak tersisa seorang pun itu. Baca surat Al-Haqqah itu, ya.
ada yang diazab sampai tidak tersisa dengan petir, ada suara yang menggelegar. Ya, tapi juga ada yang diazab dengan angin. Ada juga yang diazab dengan air. Siapa? Fir'aun ya. Umat Nabi Nuh itu. Ya. Ada juga yang diazab dengan apa? Ya, dengan bencana yang lainnya, seperti ada belalang, ada kutu busuk, ada darah. Itu dulu di Bekasi ya, ulat bulu itu sampai ke tempat tidur itu. Ya. Dari mana itu ulat bulu asalnya tuh? Sampai ke tempat tidur tuh. Ya. Susah tuh ngusirnya tuh. Ya. Ya. Padahal ulat balu satu aja nempel di badan kayak gimana ya? Ini penuh itu tempat tidur. Tahun berapa tuh? Di Bekasi diserang ulat bulu itu ya, ulat bulu ya. Kemudian ya dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 6 ya sampai ayat 12 itu Allah ya Azza wa Jalla memperingatkan semua hambanya yang beriman agar waspada dan siaga dalam menyikapi gerhana ya. Kalau orang yang khurafat ya, yang syirik ya, yang tahayul ya, kalau terjadi gerhana itu maka semua benda yang menghasilkan suara yang keras dipukul itu ya. Termasuk kentongan. Terus pohon-pohon itu disabet pakai lidi itu. Iya. Kemudian wanita yang sedang hamil disuruh ke kolong, umpat di bawah tempat tidur atau di kolong rumah. Jadi dulu tuh rumah tuh ada kolongnya. Salah satu fungsinya kalau ada gerhana ngumpet. Sebab nanti takut kalau lahir anaknya hitam sebelah itu kan, hitam sebelah. Padahal dulu ada film namanya Gerhana ya. Tapi enggak wajahnya malah cakep tuh bintangnya itu. Ya, jadi ini namanya apa? Syirik, khurafat, tahayul ya. Ada yang kemudian maksud dipukul ya, ditabuh semua benda yang menghasilkan bunyi itu agar ya raksasa yang menelan matahari kemudian keluar lagi. Karena raksasa itu ingin hidup abadi itu. Kemudian minum air keabadian itu. Tapi baru sampai di leher dipenggal kepalanya. Jadi yang abadi cuman kepalanya doang. Kemudian yang dari leher ke bawah nggak abadi ya. Maka kemudian setiap itu kan makan matahari gitu sampai gelap. Tapi kalau dipukul kentongan pada takut keluar itu matahari, nggak jadi itu gerhananya, nggak terus-terusan. Tapi itu kan namanya apa? Khurafat. Ya, yang harus kita amalkan bukan khurafat, tapi syariat. Ya. Ada juga adat, ada syariat, ada khurafat. Ya, tapi kalau kita mau dinilai ibadah sehingga aman, maka jangan pakai khurafat, jangan pakai adat, tapi pakai syariat. Ya. Kemudian kata Allah, ya apa? Yas'alu ayyana ya. Yaumul qiyamah. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, dia nanya kapan sih kiamat itu? Ya. Dari dulu kiamat. Yang ada kiamat ya. Kiamat nggak ada kan? Gitu. Nah, kemudian faida barikol basor. Kiamat itu ya apabila mata terbelalak ketakutan. Ya. Sekarang ngomong itu ngoceh kapan kiamat. Tapi kemudian ketika terjadi baru dia. Ya, kadang kan ada tuh pejabat tuh nantang ketika ditangkap nangis, ada kan? Ada ya? Itu kan luar biasa tuh ngomongnya tuh. Tapi ketika ditangkap nangis dia, nangis ya. Nanti bisa jadi tuh orang yang nantang kiamat ketika dia mengalami kiamat maka matanya terbelalak itu. Kemudian wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Peristiwa bulan hilang cahaya itu disebut apa? Khusuf ya. Khusuf gerhana ya. Tapi bukan ditelan raksasa ya. Tapi dihalangi oleh yang namanya bumi. Tapi karena bumi adanya posisinya di tengah antara matahari dan bulan, bisa jadi ya bumi ketarik matahari, bulan pun ketarik bumi. Jadi nyatu. Makanya di sini jelaskan wa jumi'a syamsu wal qamar. Ya. Jadi ketika ya terjadi gerhana ya, yang menyebabkan ya, cahaya bulan itu dihilangkan. Kenapa?
matahari dan bulan dikumpulkan, Allah disatukan itu. Kan dalam teori unifikasi itu Dr. Abdul Salam dia dapat hadiah Nobel tuh. Bahwa semua ciptaan Allah itu ya pelan tapi pasti dia bergerak menuju satu tempat, bergerak menuju satu tujuan, yaitu Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu akan kembali kepada Allah ya. Makanya bumi ya menuju Allah, matahari menuju Allah, bulan menuju Allah, manusia juga menuju Allah. Makanya disimbolkan lewat tawaf dalam ibadah haji. Tawaf itu kan berlawanan arah jarum jam ya, betul kan? Benar ya? Berlawanan, iya betul kan? Iya. Itu seperti ini, seperti botol. Nah botol itu kalau begini kan buka ya, tuh ya. Kalau ke kiri kan buka. Tapi kalau kemudian ditutup ikut arah jarum jam itu nutup. Ya, maksudnya apa? Dengan tawaf ya, maka kemudian ya Allah akan mengangkat derajat kita naik terus ke atas ya. Naik ke atas itu disimbolkan. Jadi tawaf itu 360 derajat kan. Sementara sholat juga sama 360 derajat. Jadi naik menghadap Allah tuh semakin dekat dengan Allah ya. Nah, maka kemudian berdiri berapa derajat tuh berdiri? 180 ya. Kemudian ruku berapa? 90. Sujud 45. Sujud berapa kali? 2 kali. 45 kali 2 90 ditambah 90 kali 1 ditambah 180 berapa tuh? 360. Ya. Makanya kalau kita ke Masjidil Haram ya, tahiyatul masjidnya tawaf itu tawaf. Ya. Sedangkan ke Masjid Babut Taqwa tahiyatul masjidnya salat. Dua-duanya itu berputar sebanyak 360 derajat ya. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah ya. Jadi secara simbolik Allah juga ngasih tahu ya, sadar tidak sadar, ikhlas tidak ikhlas, kita akan dikembalikan kepada Allah. Cuman waktunya tidak sama, tidak bareng. Kalau dimatikan semua masih Babut Taqwa kan kosong ya. Kosong itu ya. Ya. Kemudian Indonesia juga nggak ada penduduknya kalau dimatikan semua itu. Tapi nanti ada saatnya manusia dimatikan semua. Disebut apa? Kiamat. Ya. Kemudian yaqul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia kaget, ya, bingung, panik. Ya. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ya. Kalau sekarang kan masih banyak tempat lari ya. Ada kerusuhan di Jakarta, lari ke Singapura kan ada ya. Lari kemana lagi tuh? Pada lari. Itu kalau kerusuhan. Tapi kalau kiamat mau lari kemana? Di Singapura juga kiamat. Ya. Nah, di laut kiamat, laut ditumpahkan, kemudian dinyalakan, gunung juga ke atas. Kalau tsunami kan ke gunung, tapi kiamat gunung diangkat, kemudian dibenturkan ke bumi, naik ke langit, langitnya lemah, retak, pecah dan amruk. Lari kemana itu? Ya, makanya ainal mafar, kemana tempat lari? Kata Allah, kalla la wazar. Jangan punya anggapan kiamat itu ada tempat lari. Bahkan ketika kiamat terjadi itu tidak ada tempat berlindung. Ketika gerhana, maka tempat yang paling aman apa? Masjid. Masjid. Boleh nggak sholat gerhana di kantor? Boleh. Boleh nggak sholat gerhana di mana? Di rumah boleh. Ya. Tapi usahakan jangan di tempat yang terbuka. Kecuali sholat id, sholat istisqa, ya itu boleh di tempat terbuka. Gerhana itu tempat tertutup. Ya. Sebab nanti bisa jadi rentan bencana. Bukan hanya tidak ada tempat berlari ketika kiamat, tapi juga tidak ada tempat berlindung. Dan itu kita ikrarkan sebelum tidur. Cuman kita jarang baca ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ya rabbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka ila ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Ada yang baca itu enggak? Nah, kalau matinya fitrah itu. Matinya husnul khotimah. Cuman lupa melulu tuh. Lupa atau enggak hafal ya? Enggak panjang sebenarnya, enggak panjang gitu. Masih panjangan surat Al-Baqarah. Pendek sebenarnya. Ya.
Tapi kadang-kala lupa baca bismika Allahumma amutu wa ahya juga lupa kadang-kala. Iya. Paling bacanya waktu ngaji aja bismika Allahumma ahya wa amut. Ya udah duduk langsung tidur kan. Salah baca itu. Harusnya itu bacaan sebelum tidur. Bukan bacaan mau ngaji kan ya. Kemudian ila rabbika yauma idinil mustaqor. Kata Allah, hanya kepada Tuhanmu, hanya kepada Allah tempat kembali pada hari itu. Itu yang paling aman. Makanya ketika terjadi gerhana itu, kita berzikir kepada Allah ya. Kita agungkan Allah, kita esahkan Allah, kemudian kita puji Allah berulang-ulang. Jadi nanti jam 1:11 kita takbir, tahlil, tahmid sampai jam 1:30 baru sholat gerhana. Ya setelah itu dengarkan khutbah, jangan pulang. Kemudian setelah itu ya kumpulkan sodako, zakat, infak, kemudian bagikan kepada fakir miskin pada waktu itu. Ya jangan dibesokkan, jangan, belum tentu ada besok ya. Waktu itu kemudian berdoa, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan ya gerhana bulan pada malam ini sebagai bentuk kasih sayangmu, jangan sampai jadi bencana, apalagi jadi azab. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan. Nah, kemudian cara yang paling aman untuk berlindung dan menyelamatkan diri saat terjadi gerhana adalah kembali kepada Allah dan bergegas menuju masjid untuk berdoa, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Jadi nanti ketika menaji menggunakan takbir, tahlil, dan tahlil, maka dari rumah kita ke masjid. Dulu pernah itu, ya waktu pertama saya ke sini, ya itu saya sampaikan kajian tentang gerhana, kemudian malamnya pas terjadi gerhana itu atas penuh, bawah penuh, belakang penuh, tapi selanjutnya kosong lagi ya. Coba nanti malam penuhi ya bisa jadi besoknya kita nggak ketemu lagi ya, bisa jadi nggak ketemu lagi, kiamat ya. Dan nanti walaupun terjadi huru hara tidak akan terjadi penjarahan, nggak ada tuh yang menjarah pada waktu kiamat. Sebab apa? Sebab kalau sekarang kan yang dijarah emas, mobil, dan sebagainya. Nanti kalau mau menjarah, itu semua emas yang ada di dalam bumi dikeluarkan tuh. Minyak dikeluarkan. Yang sekarang orang kaya sendirian ya. Sementara rakyatnya miskin, melarat. Itu kan gara-gara apa? Gara-gara minyak ya. Gara-gara nikel, gara-gara apa lagi itu kan? Gara-gara hutan. Ternyata hutan tuh kayunya ada yang satu gelondongan aja bisa menyentuh angka triliunan itu. Kayu itu luar biasa tuh. Ada kayu yang ketika dibelah tuh itu tanpa diamplas, tanpa dipelitur, itu luar biasa tuh indahnya. Sehingga satu gelondongan tuh dihitungkan per kilo tuh berapa itu? Ya, bisa miliaran tuh harganya. Bayangkan hutan itu kan luas banget. Jadi kita tidak tahu bahwa kekayaan itu ya bisa ada di hutan. Tapi kemudian hutan dikelola oleh orang asing. Orang Indonesia tetap aja miskin ya. Di dalam bumi itu banyak sekali yang namanya benda-benda berharga. Tapi ketika bumi itu mengembang, kemudian fa'alqat ma fiha wa takhalat, setelah itu memuntahkan semua yang ada di dalam bumi sampai bumi itu kosong. Tidak bisa ditempatin, melehoi itu kan kalau sudah ini. Nah, tapi yang lebih dahsyatnya itu tadi minyak, batu, semuanya dikeluarkan. Ya coba, siapa yang mau menjarah tuh? Siapa yang mau menjarah? Itu luar biasa itu emasnya tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW ya itu bersabda, fa idza ra'aitum dzalika fadullah ya wa kabiru wa sallu watasaddaku. Kan ini perintah nih. Maka apabila kamu melihat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, fadullah, kamu berdoa kepada Allah ya. Kemudian wakabiru, kamu bertakbir, wasallu, kemudian kamu sholat, watasaddaku, kemudian kamu bersedekah. Jadi nanti bawa sedekah. Jadi nanti malam itu kita kumpul dari rumah bawa sedekah. Tadi kenapa? Karena sedekah itu di samping untuk menyuburkan harta kita kalau kiamat tidak terjadi, tapi juga dapat melindungi bencana dan memadamkan murka Allah. Terakhir,
Sedikitnya ada 6 faidah jika sunnah Rasul dihidupkan saat terjadi gerhana. Jadi sunnah Rasul yang kita hidupkan, bukan khurafat, bukan adat, tapi syariat. Yang pertama, segera menuju masjid. Karena masjid adalah rumah Allah, tempat yang paling aman dan untuk menyelamatkan diri. Itu dalam hadis dijelaskan. Jadi pada masa hidup Rasul SAW itu pernah terjadi gerhana matahari. Lalu beliau pergi ke masjid, kemudian beliau berdiri dan bertakbir, dan orang-orang pun membuat barisan di belakang beliau. Ya, itu mengikuti Rasulullah. Ya, kita kemudian ulama mengikuti para sahabat, dan kita mengikuti ulama yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Berzikir. Berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain berzikir. Ya. Jadi dalam hadis yang sahih, tidak ada amal anak Adam yang lebih menyelamatkan dari azab Allah selain daripada berzikir. Zikir itu mudah, ringan di lisan, tapi kemudian berat ditimbang. Ya, kalau ditimbang luar biasa tuh. Membaca subhanallah wa bihamdi saja, kalau dibacanya berapa kali? 100 kali. Oh, luar biasa tuh. Atau subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, dibaca 2 kali, sama nilainya dengan berzikir 1 hari. Luar biasa tuh ya. Tapi lagi-lagi enggak juga dibaca ya. Gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya ya di sini jelaskan ya, ma'amalu ibni adam amalan anjallahu min azabillah min zikrillah. Tiada suatu amal dikerjakan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari siksa Allah selain berzikir kepada Allah. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Tabrani dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kemudian Imam Ibnu Qayyim itu rahimahullah menjelaskan ya bahwa seorang hamba akan datang pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa sebesar gunung. Ya, kita yakin nggak mati nggak bawa dosa? Yakin nggak? Ya, bisa nggak? Ya, susah ya, susah itu. Ya, nah, padahal jangankan anak muda, sudah tua pun kadang-kala merasa besok masih hidup kayaknya. Ya. Umur masih panjang kan begitu ya. Makanya tadi terjebak dengan yang namanya dosa. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau ada seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, dan dosanya itu sebesar gunung, lalu didapati lisannya, maka meluluhkan dosa-dosa itu karena banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi dosa sebanyak buih yang ada di lautan, dengan zikir luluh itu. Ya. Inilah pentingnya berzikir. Di samping zikir itu bisa menenangkan hati, tapi juga bisa menyelamatkan dari azab Allah. Di antaranya adalah bencana pasca gerhana. Yang ketiga, mendirikan sholat gerhana dengan berjamaah. Karena sholat adalah cara minta tolong kepada Allah yang diperintahkan di samping bersabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah agar gerhana dijadikan rahmat, tidak dijadikan azab. Ya. Jadi apabila kamu melihat gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah. Kemudian sholatlah sampai gerhana itu selesai. Jadi yang bagus itu sebenarnya jangan mulai dari 10:30. Kalau 10:30 nanti selesainya jam berapa? Jam 1 berapa? 1:54, kelamaan ya. Kita mulainya pas puncaknya aja. Jadi kalau kita sholat gerhananya atau takbirnya dimulai jam berapa tadi? 1:11 kan cuma 43 menit. Tapi kalau dari setengah 12 udah masih lama. Ada juga yang nanya, Ustaz boleh nggak nanti sholat gerhananya jam 10:30? Wah itu kelamaan ya, kelamaan. Wah, ya padahal kemudian 10:30 itu gerhananya disebut panumbra. Kalau gerhana panumbra itu nanti silahkan baca ya di Google apa itu gerhana panumbra. Itu tidak disyariatkan untuk sholat gerhana. Ya, makanya Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban. Ya Allah, jadikan ia sebagai rahmat dan jangan jadikan sebagai azab. Ya, hadis riwayat Syafi'i berdasarkan kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Yang terakhir bersedekah ya.
bersedekah. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatisu. Orang yang rajin sedekah itu insya Allah tidak akan dimurkai oleh Allah. Dan orang yang rajin sedekah itu insya Allah matinya dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan buruk. Ada mati dalam keadaan buruk, ya tadi mati tenggelam, keadaan buruk. Mati ya tertimpuk reruntuhan. Dulu waktu 98 kan ada yang menjarah toko beras, tapi nggak pakai ilmu. Ya karungnya yang ditarik bukan atasnya, bawahnya. Pas ditarik bawahnya ketimpuk beras. Nah, itu matinya bukan mati syahid, mati qaid itu namanya. Nah, itu ya. Jadi insya Allah dengan bersedekah dijamin hidup kita tidak akan mati tidak akan dimurkai Allah, dan ketika mati insya Allah matinya dalam keadaan baik, bukan mati dalam keadaan kena bencana. Allahumma idza aradna fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Itu doa kita. Ya Allah, kalau Engkau mau membinasakan satu bangsa dengan bencana, maka wafatkan aku sebelum bencana itu menimpa. Sebab kalau terjadi bencana nggak pilih-pilih orang. Dan kalau kita mati namanya maitatus su, matinya mati buruk, mati jelek. Nauzubillahi min dzalik. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?